cuma mau ngerjain tugas dari dosen, dari guru. Karena dosen dan guru kalian janjiin, What? kalau kalian ngerjain tugas tepat hari ini dapat poin plus ya. Atau kalau kalian sering tiba-tiba hafal jingle iklan cuma karena kalian sering dengar. Oke anak-anak, ibu sudah kirimkan tugas di anak-anak. Bagi yang mengerjakan lebih dulu dan mengumpulkan lebih dulu akan mendapat poin tambahan dari ibu. Poin tambahan? Itu mah gue banget nih, gue harus habis nih. Pokoknya gue harus menjadi yang pertama yang paling biar gue jadi poin tambahannya banyak. Baik Bu, saya akan mengerjakannya dengan baik. Aku mah yang penting selesai aja. Nah, itu dia teman-teman penerapan dari teori belajar behavioristik. Hari ini kita bakal bedah nih, kira-kira bagaimana sih otak kita ini dipandu hanya lewat reward dan juga punishment. Nah teman-teman, jadi apa sih definisi dari teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengharuskan nih adanya stimulus dan juga respon. Jadi fokusnya itu adalah sebuah perilaku yang dapat kita lihat secara nyata. Jadi bukan pikiran, bukan juga perasaan, tetapi hal nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Dari behavioristik juga ada tokoh-tokohnya loh. Yang pertama yaitu John B. Watson. Watson merupakan psikologi asal Amerika tahun 1930-an. Beliau memandang belajar dipahami sebagai rangkaian interaksi stimulus. Respon yang hanya bisa dikaji, bila dapat diamati dan diukur secara empiris. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Pavlov. Pavlov dalam eksperimennya mengemukakan bahwa anjing akan berliur ketika diberi makanan. Nah, karena hal tersebut, Pavlov membunyikan bel secara berulang bersamaan dengan pemberian makanan. Nah, setelah hal tersebut dilakukan, Pavlov melakukan pembunyian bel sekali lagi dan hal tersebut sudah cukup mengeluarkan air liur keluar dari anjing. Nah, karena hal tersebut, bel dinamakan stimulus bersyarat dan air liur yang dikeluarkan merupakan respon bersyarat. Karena hal tersebut dapat dilihat adanya hubungan antara stimulus dan juga respon. Dalam teori Ivan Pavlov, ia menggunakan eksperimennya terhadap anjing. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Tahapan ketiga, ketika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Dan tahapan keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning process, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Tokoh yang ketiga yaitu B.F. Skinner. Nah, Skinner dalam eksperimennya yaitu kotak Skinner yang dimana sebuah kotak di dalamnya terdapat tikus dan juga tuas yang ketika ditekan akan mengeluarkan makanan. Nah, di dalam kotak tersebut ada tikus yang tidak sengaja menekan tuas yang ada di dalam kotak tersebut dan mengeluarkan makanan. Nah, karena hal itu tikus akan mengulangi kejadian itu. Dia akan secara sengaja akan menekan tuas dan juga mengeluarkan makanan. Nah, karena hal tersebut, Skinner mengemukakan bahwa adanya operational conditioning yang dimana belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh konsekuensi yang menyertainya. Apa sih kelebihan dari teori
Yang pertama, membentuk perilaku yang diinginkan, kemudian yang kedua, mendukung pembelajaran secara berulang. Selain itu, pengajar juga mampu mengetahui bagaimana siswa belajar dan bagaimana pengajaran dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, pengajar juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan efektif bagi siswa. Setiap ada kelebihan pastinya ada kekurangan juga teman-teman. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang kekurangan dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan dalam proses kreativitas dan imajinasi siswa. Dalam teori belajar behavioristik menekankan pada stimulus, respon, dan penguatan, sehingga fokus utamanya yaitu ada pada pola perilaku yang diamati. Dampaknya yaitu siswa itu cenderung meniru pola perilaku yang mereka anggap benar saja, atau mereka menjawab sebuah pertanyaan itu dengan jawaban yang mereka anggap benar saja tanpa adanya proses mengeksplorasi hal-hal atau kemungkinan jawaban lain. Nah, dari hal itu dapat terlihat bahwa proses kreativitas dan imajinasi mereka itu dibatasi. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu membuat siswa aktif. Ini berkaitan dengan yang pertama, di mana kan guru yang di sini tuh lebih berperan aktif memberikan stimulus dan juga memberikan penguatan, sehingga siswa ini perannya tuh cuman sebagai penerima responnya saja. Hal ini tuh tidak membuat siswa itu untuk berpikir kritis atau semacamnya, sehingga siswa menjadi pasif. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu mengabaikan proses kognitif. Nah, dalam teori belajar behavioristik itu sangat menekankan pada stimulus, respon, dan penguatan, di mana hasilnya yaitu pola perilaku, sehingga proses kognitif atau proses berpikir itu diabaikan atau dikesampingkan, karena dalam proses teori behavioristik itu lebih percaya pada adanya reaksi saja, tanpa mereka itu berpikir bahwa adanya sebuah menginterpretasi atau proses berpikir lainnya. Selanjutnya, kekurangan yang keempat yaitu potensi penggunaan hukuman. Nah, ini sangat amat tricky teman-teman. Penggunaan hukuman yang berlebihan itu dapat berdampak buruk pada siswa. Contohnya seperti stres, terus kelelahan, ataupun takut nih siswa untuk datang ke sekolah. Nah, makanya guru itu harus pintar-pintar atau pandai-pandai menggunakan hukuman ini. Jadi kita sebagai guru nih harus bisa menyesuaikan penggunaan hukuman ini tuh disesuaikan kepada siswa. Hukuman yang tepat tuh apa, jangan yang terlalu memberatkan ataupun jangan yang terlalu ringan, agar siswa itu juga mendapat pelajaran dari hukuman yang kita berikan tersebut. Yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan perbedaan individu. Dalam teori belajar behavioristik ini menggeneralisasikan bahwa semua respon dari siswa itu sama terhadap stimulus yang diberikan, dan stimulus yang diberikan itu juga sama, sehingga guru berpikir itu respon yang diberikan akan sama, akan tetapi penguatannya tuh yang diberikan tuh juga harus sama. Namun kan kita sebagai manusia itu berbeda-beda, atau setiap siswa itu berbeda-beda dari latar belakang, segi emosional, kecerdasan, dan sebagainya tuh berbeda, sehingga tidak mungkin nih menghasilkan respon atau pola perilaku yang sama, sehingga pembelajaran dan teori belajar behavioristik ini terkesan kaku. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, teori belajar behavioristik adalah teori yang bisa membantu kita untuk membentuk sebuah kebiasaan. Jadi, belajar itu bukan hanya soal patuh, tapi bagaimana kita memahami, merasakan, dan juga menjalankan. Baik, sampai jumpa di teori belajar berikutnya.